Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua karena mau dan bisa menyempatkan waktunya pada malam hari ini guna menghadiri konseling kelompok. Iya, Bu. Iya Bu. Iya, Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan konseling kelompok kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan konseling kelompok kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah melakukan namanya konseling kelompok? Belum Bu. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Oke, karena ini perdana dan pertama kali untuk teman-teman semua melakukan konseling kelompok, supaya kita menjadi lebih dekat, nanti teman-teman akan memperkenalkan diri ya masing-masing, supaya dalam sesi konseling kelompok kita, teman-teman merasa lebih nyaman. Baik Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Ibu Widya Maharani. Ibu biasa dipanggil Widya. Teman-teman silahkan memanggil Ibu dengan sebutan yang teman-teman sukai, yang teman-teman nyaman. Asal Ibu dari Tanjung Raja, Lampung Utara. Silahkan teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Sri Lestari, biasa dipanggil Tari. Umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Kalianda, Lampung Selatan, Bu. Nama saya Anjarira Lanseprani, biasa dipanggil Rani, umur 19 tahun, asal dari Kalianda, Lampung Selatan juga, Bu. Perkenalkan, nama saya Dinda Nisa Putri, biasa dipanggil Dinda. Umur saya 19 tahun, asal Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Nama saya Anjar Safitri, biasa dipanggil Anjar. Umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Terbanggi Besar, Lampung Tengah juga, Bu. Nama saya Fatia Julinda, biasa dipanggil Ifatia, umur 19 tahun. Saya berasal dari Prisewu, Bu. Perkenalkan, nama Selvia, panggilan Pia, dari Liwa, Lampung Barat. Umur 19 tahun. Oke, bagus sekali teman-teman. Salam kenal untuk teman-teman semua. Saya ingin bertanya pada teman-teman, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Jadi, konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Nah, bagaimana teman-teman, apakah sudah paham mengenai apa itu bimbingan kelompok? Paham, Bu. Paham Bu. Paham, Bu. Nah, dalam konseling kelompok yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, menggunakan teknik pembelajaran aktif. Everyone is teacher here. Teknik everyone is teacher here dikenal dengan istilah semua bisa menjadi guru. Dalam teknik pembelajaran ini, siswa dituntut aktif, terlibat dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran ini juga merupakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk mempunyai peran menjadi narasumber terhadap semua temannya di kelas belajar. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham Bu. Oke, biar teman-teman semua bisa lebih santai, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Berupa tepuk semangat. Caranya kita tepuk semangat, yaitu tepuk tangan, tepuk tangan lagi,
Semangat. Yes, yes, yes. Oke, sambil mengacungkan jempol seperti ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Oke, kita mulai ya. Semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Oke. Oke, jadi tema kita pada pertemuan kali ini adalah pembulian. Saya sebelumnya telah mengirimkan file jurnal bertema pembulian serta link video YouTube dengan tema ini di WhatsApp grup kita. Silakan teman-teman semua baca dan lihat ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah kalian sudah membaca dan melihat dari video yang saya kirimkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, setelah membaca jurnalnya dan menonton video teman-teman di sini diharuskan untuk membuat pertanyaan. Pertanyaannya ini terkait tema yang kita bahas. Seharusnya saya membagikan kertas dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di atas kertas tersebut. Pertanyaan teman-teman, tapi berhubung kita melaksanakan kegiatan ini secara online, nanti teman-teman tulis saja pertanyaan teman-teman di atas kertas ataupun buku, lalu saya akan mengacak namanya melalui spin. Yang namanya terpilih pertama akan menjawab, lalu yang namanya terpilih kedua akan membacakan pertanyaannya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, apakah sudah selesai menuliskan pertanyaan semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dibaca. Oke, kalau begitu saya akan putar spin pertama untuk bagian yang akan menjawab. Oke, baiklah. Yang akan menjawab adalah Dinda. Lalu kita akan putar spin kedua yang akan memberikan pertanyaannya. Oke, ternyata Ifatia yang akan memberikan pertanyaannya. Jadi, Dinda akan menjawab pertanyaan dari Ifatia. Silahkan Ifatia untuk membacakan pertanyaannya. Baik, Bu, pertanyaan saya adalah, benarkah kebanyakan korban bully menjadi pembuli? Apa sih alasan terbesar mereka memilih menjadi seperti itu? Bagus sekali pertanyaan dari Ifatia. Silahkan dijawab, Dinda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia. Benarkah kebanyakan korban bully menjadi pembuli? Apa sih alasan terbesar mereka menjadi seperti itu? Baiklah, izin menjawab. Biasanya korban bully ini bisa jadi pembuli juga. Artinya, bullying tetap bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Seorang anak biasanya membuli anak lainnya dipicu oleh berbagai alasan. Salah satunya ingin terlihat eksis di antara teman-temannya yang lain. Selain itu, sebagai pelaku bully juga merasa membuli itu akan membantu mereka diterima oleh lingkungannya. Beberapa bahkan merasa menjadi lebih hebat jika dikenal suka membuli. Untuk pelaku, biasanya dia korban bullying juga. Mungkin juga di rumah dia sering dibully, tapi di sekolah akhirnya membuli orang lain gitu. Wih, bagus sekali. Kita lanjut putaran berikutnya ya. Sekarang yang akan menjawab adalah Anjar. Oke. Jawab pertanyaan dari Dinda. Silahkan Dinda membacakan pertanyaannya. Baik, Bu, sebenarnya batasan bully itu sendiri seperti apa? Apakah memanggil dengan nama ejekan itu sudah termasuk bully? Bagus sekali pertanyaan dari Dinda. Silahkan Anjar untuk dijawab pertanyaan dari Dinda. Jadi, bully adalah situasi konflik sosial di mana ada ketidakseimbangan power. Jadi,
Indikatornya bukan apa yang dilakukan, tapi hubungan antara pihak yang terlibat meledek saat bisa dibalas ledekan atau anaknya bisa mencari solusi dan menceritakan. Mungkin itu adalah konflik biasa. Saat yang diledek tertekan sampai muntah-muntah dan mogok sekolah tanpa alasan yang jelas. Mungkin itu yang disebut bullying. Segitu saja Bu jawaban dari saya. Baik, untuk putaran selanjutnya adalah Ifatia akan menjawab pertanyaan dari Anjar. Silahkan Anjar membacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya, sebenarnya apa yang harus dilakukan orang tua bekalkan ke anak agar anak bisa terhindar menjadi korban bully? Dukungan seperti apa yang tepat orang tua berikan ke anak kalau anak terlanjur menjadi korban bullying? Apakah orang tua sarankan untuk melawan pembuli tersebut atau kita sarankan untuk bersabar? Sekian dari pertanyaan saya. Jadi bahwasanya sebagai orang tua itu harus preventif. Jadi perlu menumbuhkan keterampilan sosial untuk sesuai tahapan perkembangan anak. Model keterampilan sosial adalah keterampilan emosi. Jadi mengenali emosi diri, mengekspresikan dengan baik akan menjadi bekal buat anak untuk berempati dengan emosi orang lain. Menghadapi orang yang emosional dengan bertahap, kita perlu mengajarkan anak cara berkenalan, cara masuk ke dalam kelompok yang sedang bermain, cara mengatasi konflik, cara mengatakan tidak pada tekanan kelompok. Banyak yang anak harus bisa, tapi untungnya kesempatan mengajarinya juga banyak. Setiap hari ada puluhan, pastikan juga interaksi kita dengan anak yang memang menggunakan prinsip cinta. Ini jadi bekal utama karena dia akan terbiasa dengan pola yang baik buat hubungannya dengan orang tuanya. Oke, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya adalah Rani. Oh, ternyata Rani akan menjawab pertanyaan dari Sri Lestari. Silahkan Sri Lestari membacakan pertanyaannya dan Rani menjawab pertanyaan dari Sri Lestari. Baik, izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, apakah menggoda anak kecil sampai menangis itu termasuk ke dalam bentuk pembulian? Orang dewasa yang bisa menggoda anak kecil sampai menangis itu merasa bahagia, sedangkan anak yang menangis itu merasa tidak nyaman. Menurut saya, niat awalnya dari meledek anak kecil memang untuk menggoda, namun ujungnya seringkali kebablasan dan tanpa sadar melukai perasaan anak. Akhirnya, anak menangis. Bagi orang dewasa mungkin maksudnya lucu-lucuan, akan tetapi cara berpikir orang dewasa dan anak-anak berbeda. Cara berpikir anak sifatnya konkret. Jadi, apa yang dilakukan orang dewasa dengan menggoda sampai menangis bisa dianggap sebagai keberanian yang dapat diimitasi. Apakah ini masuk bullying? Sebetulnya masuk jika dengan menangis dapat menimbulkan rasa puas bagi sang penggoda. Kecuali nih jika dilakukan dengan tidak bermaksud menyakiti, biasanya akan membuat reaksi anak-anak merengek-rengek manja saja. Ini tentu saja bukan bullying, bahkan merupakan cara saling mendekatkan hati sambil bermain atau bonding. Baik, bagus sekali pertanyaan dan juga jawabannya dari teman-teman kita semua. Kita lanjut ke putaran selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah Sri Lestari. Di sini Sri Lestari akan menjawab pertanyaan dari Selvia.
Silahkan kepada Selvia untuk membacakan pertanyaannya. Mengapa orang pendiam sering dibully? Dan sebenarnya apa akibat dari bully tersebut terhadap mental seseorang? Menurut saya, karena orang pendiam terlihat seperti target yang cocok untuk melampiaskan amarah atau entahlah apa yang mereka itu yang membuli maksud. Nah, kenapa sih orang pendiam itu terlihat cocok sebagai target tersebut? Nah, pada umumnya orang yang pendiam ya begitu, tidak banyak bicara dan terlihat seperti orang tenang dan sering dianggap tidak berani untuk berdiri untuk dirinya sendiri begitu. Di lain kata, orang pendiam itu sering dipandang lemah, apalagi kalau orang pendiam kebanyakan itu tidak akan melawan atau mencoba mengadu misalkan pada orang yang lebih tua apabila mereka itu terjebak di kasus pembulian begitu. Nah, orang-orang pendiam ini cenderung untuk menyimpan sendiri kegelisahan atau penderitaannya begitu. Nah, itu yang menyebabkan pembuli itu suka menargetkan mereka. Jadi seorang pembuli itu suka terlihat kuat. Nah, makanya mereka itu menargetkan orang-orang yang lemah, yang mereka kira lemah begitu, dan mereka perkirakan itu tidak akan melawan ketika dibully begitu. Nah, apa sih akibat dari bullying terhadap mental seseorang? Nah, akibat dari pembulian terhadap mental seseorang itu bermacam-macam ya. Bisa menyebabkan kurangnya percaya diri, trauma psikologis, stres, tekanan batin begitu. Bahkan bisa menimbulkan pikiran untuk bunuh diri. Bagus sekali untuk Selvia dan Sri Lestari atas jawaban dan pertanyaannya. Selanjutnya yang akan menjawab adalah Selvia. Selvia akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Rani. Untuk Rani, silahkan membacakan pertanyaannya. Baik Bu, bagaimana memotivasi atau memberi kata-kata motivasi kepada anak dalam menghadapi bullying, diejek atau kata-kata negatif agar anak santai atau tenang dan tidak krisis percaya diri? Menurut saya, sebelum orang tua menjadi motivator, perlu dicek dari kebiasaan sehari-hari dengan anak. Dia percaya dengan apa yang sering didengar dan dilihatnya. Jika dia biasa diperlakukan dengan hormat di rumah, dia akan percaya ketika orang tua bilang bahwa dia istimewa. Yang pertama, sikap kita pertama-tama adalah tenang dan menyentuh dengan memeluk atau menggenggam tangannya. Yang kedua, pahami perasaannya dengan memberikan empati, tetap perasaan yang dihadapi. Misalnya, sedih ya, ibu mengerti, ini pasti berat untukmu. Setiap orang sesekali pernah menghadapi persoalan yang sama seperti itu. Yang ketiga, berikan kata-kata support, misalnya bahwa setiap diri memiliki kekuatan, seperti juga dirimu. Sesedih yang dihadapi sekarang adalah vitamin untuk membuatmu menjadi lebih kuat. Percayalah, karena engkau adalah anakku dan ibu tahu persis siapa kamu. Yang keempat, hindari pernyataan dan perkataan yang membuat anak merasa semakin kecil, seperti kenapa kamu kalah, atau lawan dong, masa begitu saja tidak mampu, dan lain-lain. Sebetulnya tanpa harus didorong seperti itu, anak sudah dalam keadaan tertekan. Yang kelima, jika anak merasa dirinya dipercaya dan dicintai orang tuanya, percayalah dirinya otomatis akan tumbuh dan akan memiliki nilai tawar tersendiri ketika berhadapan dengan lingkungannya. Oke, bagus sekali teman-teman. Semua pertanyaan serta jawaban dari teman-teman sangat bagus. Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari teman-temannya? Saya Bu, Ya, silahkan. izin menambahkan jawaban dari Selvia. Nah, jadi selain orang tua, kita saat dibully
kita tuh juga bisa memotivasi diri kita sendiri. Nah, salah satu cara supaya ketika kita dibully atau diejek, kita itu tidak merasa insecure atau merasa rendah diri adalah dengan menumbuhkan sifat atau rasa percaya diri kita. Nah, salah satu fokus dari kepercayaan diri adalah dengan mempunyai self image yang baik. Eh, Katakan setiap hari kepada diri kita bahwa kita itu orang yang bisa begitu, orang yang hebat, kita itu orang yang istimewa begitu. Nah, hadapi bully itu dengan percaya diri. Dalam artian ketika kita dibully atau ketika kita diejek, kita itu malah bisa membuat lelucon-lelucon mengenai apa yang mereka ejekkan begitu, dan kita pada akhirnya bisa tertawa bersama-sama. Jadi bukan mereka yang menertawakan kita, jadi kita tertawa bersama mereka begitu. Nah, sebenarnya orang yang mampu menertawakan diri sendiri adalah orang yang mampu atau orang yang bisa mengenali dirinya sendiri dan percaya diri akan hal yang ada pada dirinya. Iya, betul sekali. Kita harus sering-sering menanamkan pikiran-pikiran yang positif mengenai diri kita untuk menambah kepercayaan diri kita sendiri. Selain itu, kita harus belajar lebih mencintai diri kita sendiri dan tidak mendengarkan komentar buruk orang lain mengenai diri kita. Terlebih lagi, kata-kata negatif membangun kita tidak punya cukup tangan untuk mencuci mulut semua orang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan menutup telinga kita. Nah, betul. Selain itu, apabila kita mengalami atau melihat tindak pembulian, usahakan bicarakan masalah ini dengan pihak lain. Misalkan, kita melihat seorang anak yang dibully, kita bisa memberitahukannya kepada orang tuanya atau guru anak tersebut. Benar. Speak up itu sangat penting ya, karena bisa saja dengan kita berani speak up mengenai masalah pembulian yang kita lihat, kita bisa menolong korban bullying, bahkan mungkin menyelamatkan nyawa mereka. Oke, bagus sekali tanggapan dari teman-teman dan antusiasme dari teman-teman semua yang telah berpartisipasi aktif. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, setelah teman-teman semua membacakan pertanyaan teman-teman dan juga menjawab serta menanggapi terkait tema kita kali ini atas masalah bullying, bagaimana perasaan teman-teman? Saya merasa wawasan saya terkait apa itu bullying, tentang pengertian bullying, dan tentang batasan-batasan mengenai bullying itu sangat bertambah, Bu. Nah, saya juga bisa mencurahkan atau mengemukakan pendapat saya mengenai masalah bullying dengan lebih leluasa. Oke, terima kasih Tari. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada teman-teman, apa saja kesan dan pesan tentang konseling kelompok kita pada malam hari ini dengan teknik active learning. Everyone is teacher here. Pada malam hari ini silahkan. Bagus sekali, Bu. Karena dengan adanya konseling kelompok ini, kita bisa sharing-sharing mengenai tema yang telah ditetapkan. Begitu. Saya juga senang sekali bisa mengikuti konseling kelompok dengan teknik active learning Everyone is teacher here ini. Saya jadi tahu lebih banyak lagi mengenai bullying, serta motivasi apa saja yang bisa diberikan untuk menyemangati korban bullying. Bagus sekali, Bu. Di sini kita bisa berbagi pendapat dan juga ide-ide kita mengenai tema yang telah ditetapkan. Ini membuat orang-orang yang biasanya pasif dalam pembelajaran bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Oke, terima kasih atas kesan dan pesan yang teman-teman semua ungkapkan. Sebelum kita akhiri konseling kelompok pada hari ini, apakah teman-teman semua masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Sepertinya cukup. Tidak, Bu. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan, kita tutup saja konseling kelompok kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.